Puji nama Tuhan, bersyukur pada hari ini. Kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Layak untuk kita datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara terkasih semua dimanapun Saudara berada, percayalah hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan ada, hadir menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati untuk kita mulai ibadah pada kesempatan hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat hanya milik Engkau Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Buat hari ini Tuhan, kami boleh ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Bapa. Jika pada hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, layakkan setiap kami, urapi setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya hadirat memberikan kekuatan kepada kami semua. Hadirat memberikan kami kemampuan Tuhan untuk menghadapi ini semua ya Bapa. Kami percayakan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam pimpinan satu nama, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang sangat besar kuasanya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Saat kita mendambakan suatu ketenangan, itu hanya ada dalam Tuhan. Saat kita merindukan suatu damai sejahtera, itu hanya ada pada Tuhan. Saat kita mau berkatakan pada Tuhan, Tuhan saya tidak takut dengan apapun, saya tidak khawatir dengan apapun Tuhan, karena tangan Tuhan senantiasa ada menggandeng kita semua. Kala aku cari damai, hanya aku dapat dari Engkau Yesus. Oh haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.
bangga punya Allah kita yang heran. Allah kita dahsyat, Allah kita besar, layak untuk terima segala pujian dan hormat. Oh, haleluya. Yang mau katakan, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah
maka segala apapun akan terhalau oleh kuasa Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya terkasih, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian. Betapa hatiku, oh haleluya, syukur terima kasih. Hanya inilah persembahan kami Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa untuk kami persembahkan Tuhan. Hanya hati kami, hanya kerinduan kami, hanya pujian kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah semua boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Engkau. Oh haleluya, haleluya
kami bersyukur Tuhan, karena inilah hati kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Yang sebentar kami tidak mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu termeterai dalam hati kami yang paling dalam. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan hamba-Mu untuk menaikkan Tuhan Yesus, memberikan firman-Mu yang benar-benar dari Engkau. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan kami serahkan semua ini. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, hanya kami peraskan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hanya dalam nama satu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan dan Bapa kita, Yesus Kristus. Bersyukur kita bisa kembali beribadah dan yakin serta percayalah Dia memiliki hidup kita. Ya. Dia yang empunya hidup kita. Terus berharap, bersandar dan percaya kepada Dia. Dia sangat baik untuk kita semua. Oleh sebab itu, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dimanapun kita beribadah hari ini, mari kita ambil sikap yang baik. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang heran dan besar. Dia Allah yang bisa diandalkan dalam hidup kita. Dengan sikap hati yang baik, respon yang baik saat kita beribadah kepadanya, Dia yang kita senangkan dengan sikap hati dan respon yang baik, Dia siap untuk memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kita membuka Alkitab kita semuanya di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 12. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Setunggu beberapa waktu, Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya di dalam Kolose pasal 3, ayat yang ke-12. Saya baca untuk Bapak Ibu semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Satu firman Tuhan yang patut menjadi renungan kita di minggu ini. Bapak Ibu, lagu terakhir ketika kita bernyanyi tadi, hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan permohonanku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Engkau memilikiku, Engkau memilihku, Engkau mengampuniku, Engkau mendapatkanku. Wah, saya bisa menggambarkan betapa beruntungnya hidup kita, Bapak Ibu. Betapa beruntungnya hidup saya dan Bapak Ibu. Sehingga lewat kenyataan yang kita sama-sama alami, ya, mari kita semakin bangga. Kita semakin punya respon yang positif terhadap Dia, yang betul-betul memiliki hidup kita. Dan bahkan daripada itu, lewat pembacaan firman Tuhan ini, kita kembali melihat bahwasanya kita adalah orang-orang pilihan Allah, yang oleh Allah dikuduskan, yang oleh Allah
sebagai orang-orang pilihannya, kita dikasihinya. Waduh, harusnya kita juga semakin bangga dan semakin bersyukur akan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bangga dan bersyukur, tidak cukup sampai di sana. Mari dengan apa yang kita sebentar akan renungkan, kita jadi mengerti apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Sebagai orang-orang yang sungguh spesial di hadapan Dia. Firman Tuhan katakan, karena itu. Kenapa kok ada karena itu? Kalau kita baca Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-12, saya tidak akan membaca semuanya Bapak Ibu. Kita harus tahu siapa dahulu kita. Di ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, ini loh, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita dimiliki oleh Tuhan, sebelum kita ditangkap oleh Tuhan, kita tahu siapa diri kita dulu. Kita ditentukan untuk dimurkai oleh Tuhan. Kita ditentukan untuk dihukum oleh Tuhan. Tetapi oleh karena besarnya kasih kepada kita, dan lewat pengakuan mulut kita dan hati kita yang percaya, kita jadi anak-anaknya. Ayat yang ke-10 di dalam Kolose pasal yang ketiga, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi dahsyat Bapak Ibu, luar biasa hidup kita ini. Luar biasa hidup Bapak Ibu dan saya ketika engkau percaya sama Yesus. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Ada satu kata yang harus kita sama-sama perhatikan, yaitu kenakanlah. Kenakanlah, ini satu kata yang harus kita perhatikan. Kenakanlah itu dalam terjemahan bahasa asli NJO yaitu to sink into. Maksudnya di sini tenggelam sampai dalam. Bisa juga diartikan ketika engkau sedang berpakaian, engkau mengenakan sesuatu. Ataupun ketika engkau masuk ke dalam satu kolam, terus kemudian engkau sampai dalam, tidak hanya sebatas perut, tapi sampai dalam. Jadi tidak hanya di atas rata-rata, tidak. Hanya sebatas pergelangan tangan atau pergelangan kaki atau hanya sebatas dada, tidak. Tapi tenggelam sampai dalam. Sehingga engkau penuh atau engkau mengalami yang namanya basah itu Bapak Ibu. Jadi dari ujung rambut sampai telapak kaki mengalami yang namanya basah itu, namanya tenggelam sampai dalam. Kenakanlah, pengertiannya sampai sana Bapak Ibu. Pengertiannya sampai bukan hanya sebatas ya citek bahasa Jawanya ya, tidak, tetapi betul-betul mendalam, luar biasa pengertiannya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita yang meresponi firman Tuhan ini kita akan paham demikian.
Orang tidak hanya sebatas puas ketika orang melihat sesuatu sehingga dia puas ketika melihat. Dia melihat ada seorang yang berpakaian rapih, bagus, atau dia sekarang sedang melihat orang basah kuyup begitu ya. Tapi dianya tidak. Tapi dia cuma puas ketika dia lihat orang. Tuhan tidak mau sebatas itu. Kita melihat orang, tapi dirinya sendiri tidak. Firman Tuhan ini untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu yang sudah dipilih, yang sudah dikuduskan, yang sudah dikasihi olehnya. Ayo sama-sama tenggelam lebih dalam. Ayo sama-sama mengenakan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa punya pengalaman. Supaya kita bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karenanya, yang pertama ini, Tuhan mau kita sebagai orang pilihan dan dikuduskan, kita mengenakan apa? Yang pertama ini, yaitu belas kasihan. Katakan sama-sama saya, belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasihan itu datang dari Tuhan. Kita harus tahu ini. Belas kasihan itu datang dari Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-9, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36, demikian bunyi firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Bapak Ibu, hati Tuhan itu luar biasa. Melihat orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, di mana lewat pelayan Yesus banyak yang sakit sembuh, banyak yang menderita mengalami kelepasan. Hati Yesus ketika melihat orang banyak itu, belas kasihnya luar biasa. Sehingga apa? Dia memberikan pendampingan, dia memberikan pertolongan, dia memberikan kelepasan bagi semua orang. Belas kasihan itu datang dari Tuhan. Kenapa kok saya katakan demikian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan seringkali tidak lagi mempunyai rasa belas kasihan yang berdasarkan kasih. Dosa membuat manusia hidup dalam yang namanya keegoisan atau egois. Putus hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan itu putus gara-gara dosa. Sehingga ada kata ini, egois. Ini saya kasih satu pertanyaan di slide Bapak Ibu ya. Sejak umur berapa seseorang bisa merasakan penderitaan orang lain? Umur 1 tahun? Belum. Umur 2 tahun bisa enggak merasakan penderitaan orang lain? Bisa enggak bapaknya, ibunya enggak tidur-tidur gara-gara dia? Yang rewel terus usia 2 tahun, enggak tahu dia. Yang penting aku nangis ya nangis, lapar ya lapar, aku haus ya haus, enggak peduli orang di sekelilingku pontang-panting ya enggak ngerti. Umur 3 tahun, umur 4 tahun, yang penting aku seneng. Umur 5 tahun, di masa PAUD, di masa taman kanak-kanak, disitulah mulai diajarkan untuk punya empati, simpati kepada yang lain. Jadi usia awal kita bisa lihat yang namanya manusia itu yang namanya egois. Oleh sebab itu diajar bagaimana
punya belas kasihan, saling toleransi, punya karakter yang baik, A, B, C, D sampai Z mungkin. Disitulah mulai diajar, dilatih dan dilatih. Dari sini kita tahu Bapak Ibu, memang luar biasa, dosa itu membuat manusia jadi egois. Belas kasihan itu mengandung arti apa? Yaitu peduli akan orang lain, menanggapi keadaan orang lain dengan kelemah lembutan, merasakan dorongan yang kuat untuk menolong mereka. Belas kasihan yang benar adalah perasaan empati yang bekerja. Dia seolah-olah ada di sana. Dia seolah-olah merasakan yang mereka rasakan. Itu belas kasihan. Dan melalui Yesus, di mana kita yang lahir baru di dalam Yesus punya benih itu, kita bisa tahu Bapak Ibu, bagaimana kita harus melakukan. Jadi lewat pengorbanan Yesus, cara hidup Yesus, lewat apa yang Yesus sudah lakukan dalam pelayanan, kita bisa sadar, oh ya memang benar, Dia guru agung kita, yang mengajarkan kita bagaimana kita melakukan apa yang Dia rindu. Ibrani 4:15 kita bersyukur kita punya imam besar yang agung. Jadi kita punya imam besar yang dahsyat luar biasa. Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat menurut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sekali lagi, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia merasakan juga. Dia bisa berempati begitu dalam tentang keberadaan manusia. Kalau dia tidak punya belas kasihan, saya dan Bapak Ibu tidak akan pernah ditebus dan dimerdekakan. Karena dia tahu manusia yang berdosa itu harus mengalami maut. Upah dosa adalah maut. Dan maut itu apa? Neraka. Siksaan yang luar biasa. Waduh. Kalau enggak ada pribadi Yesus yang punya belas kasihan, oleh sebab itu kan firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Bukan karena begitu besar yang lain dari Allah, enggak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang belas kasihan kepada Yesus adalah belajar kepada alamat yang tepat. Amin. Ya, karena belas kasihan datang dari Tuhan. Kalau datang dari diri kita, kalau datang dari diri manusia, bukan. Karena apa? Sudah sejak dari sononya manusia itu dalam tanda kutip egois. Oleh sebab itu mari yang pertama ini sebagai orang yang sudah dipilih, dikuduskan, dimiliki oleh Tuhan, tenggelamlah, basah dan keblohlah dalam bahasa Jawanya gitu ya. Kenakan itu belas kasihan. Belajar berguru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, belas kasihan adalah ciri orang yang mengikut Yesus. Jadi kalau kita mengenakan belas kasihan, orang bisa lihat, oh itu pengikut Kristus. Yohanes 13, 34 sampai 35. Yohanes pasal yang ke-13, 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling
mengasihi. Egois dan tidak peduli terhadap orang lain kini harus berubah menjadi pribadi yang penuh empati dan belas kasih terhadap orang lain. COVID-19 sampai detik ini masih kita sama-sama alami, Bapak Ibu. Ya, di mana protokol kesehatan terus gencar disampaikan. Gimana juga penutupan akses sana dan sini, pemberlakuan skala kecil kegiatan ini dan itu secara masif dan terus sampai detik ini diberlakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu dengan adanya pandemi COVID ini, berapa banyak orang yang susah, berapa banyak orang yang menderita, berapa banyak orang yang mengalami terpuruk, berapa banyak orang yang juga mengalami kehilangan. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh papa saya, kaget saya Bapak Ibu. Sudah dengar belum? Dengar apa Pak? Itu di grup keluarga. Oh, saya belum buka grup keluarga Pak. Loh, apa beritanya? Pak D, kamu yang ada di Temanggung berpulang ke surga. Tuh, sakit apa Pak? COVID-19. Apa yang saya dengar, berapa banyak di antara Bapak Ibu juga, di keluarga Bapak Ibu, yang juga sama-sama mengalami. Itu sesuatu hal yang membuat hati bagaimana gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mau ke sana juga enggak bisa, betul ya? Kita juga mau melayat juga ada pembatasan di sana sini. Ya paling-paling kita hanya memberikan kata-kata ucapan bela sungkawa lewat grup. Dan sekarang ada pembiasan-pembiasan yang baru. Jadi kalau ada orang yang tidak melayat, ada orang yang tidak memberikan kehadirannya kepada keluarga yang ditinggal, itu bisa dimaklumi mulai sekarang Bapak Ibu. Kalau dulu kan di kondo, masa orang layat, gitu ya? Kalau dulu kan di kondo. Tapi kalau sekarang, ya memang seperti itu. Ya tunggu reda ya, nanti kami akan ke sana. Tunggu situasi aman ya, nanti kami juga akan ke sana. Paling-paling juga gitu Bapak Ibu. Banyak yang mengalami kesusahan gara-gara COVID-19. Meskipun demikian, mari jangan sampai belas kasih ini terus tidak kita kenakan. Belas kasih ini terus luntur di dalam kehidupan kita. Ingat, ciri pengikut Kristus itu kita hidupi perintah Tuhan ini. Hendaklah kamu saling mengasihi, seperti aku juga mengasihi kamu. Oleh karenanya mungkin di daerah Bapak Ibu didirikanlah posko-posko bantuan, betul ya? Ada di RT, RW, kelurahan, juga mungkin di bansos-bansos itu marak di mana-mana. Penting itu Bapak Ibu. Saya juga beberapa waktu yang lalu, mungkin juga Bapak Ibu yang lalu juga sama seperti saya. Ayo kita yang punya, kita beri bantuan. Karena apa? Kalau sudah isoman, gak iso kemana-mana itu Bapak Ibu ya. Ya sudah, begegek di rumah terus. Lah terus, makannya bingung. Terus,
penghasilannya bagaimana? Nah, kalau enggak muncul ini belas kasih ini, Bapak, orang terus egois, aku ya kurang kok. Lah sudah Bapak, itu tidak murid Kristus. Mari kita sebagai murid Kristus, apa yang kita bisa berikan Bapak. Apa yang kita bisa kasihkan Bapak. Paling tidak dengan Bapak Ibu terus jaga prokes ini loh, pakai masker terus begini. Itu Bapak Ibu juga sudah memberikan sumbangsih kepada sekeliling Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai luntur belas kasihan. Jangan sampai luntur kasih yang harus kita beri kepada tetangga, keluarga, atau saudara seiman yang lain. Jangan sampai luntur. Kenakanlah itu. Sebagai orang yang sudah dikuduskan Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, mari terus kenakan belas kasihan. Yang ketiga, ketika kita punya ini belas kasihan, ada berkat bagi orang yang penuh belas kasihan. Kita baca Mazmur pasal yang ke-41. Mazmur pasal yang ke-41 ayat 1 sampai yang ke-4. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Perhatikan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Kalau dia tidak punya belas kasihan, tidak iso. Kalau dia tidak punya kasih sebagai ciri pengikut Kristus, tidak akan pernah bisa ini. Tetapi firman Tuhan katakan, ayo kita punyailah belas kasihan. Karena apa ini? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat yang keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Berkat-berkat dan berkat diberikan kepada siapa? Kepada orang yang memperhatikan orang lemah. Minim doakan Bapak Ibu. Mari kita saling mendoakan. Kalau bisa sebut nama satu persatu yang Bapak Ibu kenal, doakan, perhatikan. Dengan doa-doa kita. Kalaupun ulurkan tangan untuk mereka. Supaya apa? Yang pertama, Tuhan meluputkan dia dari celaka. Dan disebut dia juga berbahagia. Ayat yang kedua, Tuhan akan memelihara nyawanya dan disebut juga berbahagia di bumi. Yang ketiga, Tuhan akan sembuhkan penyakitnya apabila dia sakit. Ternyata enak, ternyata ada berkat kalau ada orang yang penuh dengan belas kasihan. Berarti ketika Tuhan berkata lewat firman-Nya, kenakanlah itu belas kasihan. Tenggelamkan dirimu di dalam yang namanya belas kasihan. Sehingga kau basah. Sehingga engkau tidak nampak lagi di permukaan saja dalam hal itu. Tuhan juga tidak main-main dengan berkat-Nya. Sungguh, saatnya kita menaruh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Berapapun, asal dengan sukarela, itu yang disenangi Tuhan Yesus. Kalau kita baca Matius pasal 15, ayat yang ke-32, satu pengalaman dari Guru Agung kita Yesus Kristus, yang juga kita
harus perhatikan. Di situ judul perikopnya, Yesus memberi makan 4.000 orang. Hatiku, kata Yesus, tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Alkitab menuliskan dan kita tahu apa yang barusan saya baca ini perkataan Yesus sendiri. Hatiku tidak tega lihat orang banyak. 3 hari mereka sudah mengikuti aku. Aku tidak mau mereka pulang terus pingsan. Engkau harus kasih makan. Engkau harus kasih makan. Ayat 36, sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Mujizat lagi. Kita tahu ceritanya 5 roti dan 2 ikan, sisa berapa? 12 keranjang. Lah ini 7 roti dan ikan-ikan, sisanya 7 bakul penuh. Ada mujizat lagi. Belas kasihan itu juga mendatangkan mujizat. Dengan apa yang kita punya, kalau kita beri sukarela, ikhlas, saya yakin dan percaya itu juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan mencukupkan itu. Amin. Tuhan akan mencukupkan dan bahkan memberikan kelimpahan dan ada sisa. Jadi luar biasa, ada mujizat ketika kita memiliki belas kasihan. Tidak salah firman Tuhan ini untuk kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir kita, Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki, kata Tuhan, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oleh sebab itu, hai orang-orang yang sudah dipilih Allah dan dikuduskan oleh Tuhan, untuk yang pertama ini, mari kita kenakan itu. Kita kenakan itu belas kasihan. Karena belas kasihan adalah kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Nyanyikan bersama-sama dengan kami dari tempat ini. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai. Nyanyikan dari awal, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi. Biar pagi ini, biar hari ini, biar minggu ini, limpah itu kasih kepada masing-masing pribadi kita. Dari Yesus mengalir di hatiku, membawa damai di hidupku. Mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir
kata Allah mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi. Lagi nyanyikan lagu ini, kasih dari surga biar memenuhi kehidupan kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di. Mari angkat tanganmu, katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, 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 memenuhi, mengalir, mengalir dan mengalir Tuhan, mengalir kasih dari Tuhan. Limpahkan belas kasihan itu sehingga kita tenggelam di dalamnya. Mengalir, mengalir kasih Tuhan, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari ya Tuhan. Berkati umat-Mu, Tuhan berkati umat-Mu, sehingga mereka melimpah dengan kasih-Mu Bapa. Oh, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Yes. Mengalir dengan lembut, kasih-Mu mengalir. Yes. Terima kasih Tuhan. Mengalir, mengalir. Yes. Mengalir dan terima kasih. Mengalir, memenuhi. Terima kasih. Mengalir, 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 mengalir kasih dari tempat tinggi. Dari Engkau asalnya Yesus, mengalir hanya dari-Mu Tuhan kami bisa berbuat sesuatu, kami bisa melakukan sesuatu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami di mana kami harus limpah dengan kasih. Mengalir, memenuhi hidupku, mengalir penuhi hidup kami. Mengalir, memenuhi, mengalir penuhi hidup kami. Mengalir, memenuhi hidupku. Mari kita nyatakan kata-kata positif kita sebagai pernyataan iman kita kepadanya. 2, 3. Aku diberkati, dilimpahi, ditebus, diampuni, dibebaskan, diperlengkapi, diurapi, diterima dan diakui. Aku berharga, berbakat, kreatif, percaya diri, disiplin, fokus, siap sedia, semangat dan kuat. Aku aman, aku berkenan, tidak sama dan biasa-biasa. Aku jadi seperti tujuan aku diciptakan. Aku anak dari Tuhan yang Maha Tinggi, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu lebih lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Bangun hidupmu di atas kekuatan iman. Iman percaya kepada Dia. Di situasi sulit apapun, engkau tetap mampu berdiri dengan tegak, tetap hidup dalam belas kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Lord, I will trust in you. Kami percaya kepadamu, Tuhan. Selalu ku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya akan kuasa-Mu, akan firman-Mu, akan janji-janji-Mu. Oh, kami percaya, lebih lagi kami percaya. Hatiku percaya, yes. Kami dikuatkan karena Tuhan, kami dimampukan karena Tuhan. Dia perisai-Mu, kesanggupan kita semua. Selalu ku percaya, katakan selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, limpah dengan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau memiliki kami. Engkau sudah tebus dan ampuni kami. Engkau bebaskan kami dan Engkau terus perlengkapi kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang jadi kehendak-Mu, hidup dalam belas kasihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia kami. Kami berdoa untuk dunia di mana kami ada dan tinggal, yang hari-hari ini masih dalam pandemi COVID-19, Bapak. Kasih-Mu besar untuk dunia di mana kami ada. Kasih-Mu besar untuk Indonesia kami. Terlebih untuk para pemimpin negeri kami. Dengan apa yang mereka sudah putuskan, dengan apa yang mereka sudah kerjakan, kami percaya hati para pemimpin kami juga untuk Indonesia sungguh baik dan mulia. Oleh sebab itu Bapak, berkati dari Presiden, Wakil Presiden,
menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada tingkat yang paling bawah. Berkati mereka dengan kekuatan Tuhan. Berkati. Mereka terus berjuang tanpa lelah dengan daya upaya dan pikiran mereka. Tuhan berkati dan berkati mereka. Kami juga berkati para TNI, Polri yang berjaga terus. Kami bersyukur ada mereka. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan juga nyatakan yang terbaik bagi mereka. Keluarga mereka kami yakin dan percaya tetap ada dalam tangan dan lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis sebagai pribadi yang ada di garda terdepan. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, tolong mereka. Apa yang mereka kerjakan dan perbuat sungguh luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati mereka dengan segala perjuangan yang mereka sudah kerjakan. Tuhan berkati dan berkati. Terima kasih masyarakat Indonesia seluruhnya. Tuhan, biar kami satu hati, bahu-membahu untuk segera bisa keluar dari pandemi COVID ini. Kami percaya Tuhan, doa yang keluar dari hati kami karena kami tahu apa yang harus kami kerjakan dan doakan. Kami yakin Bapa, itu akan membuat Engkau turun tangan. Engkau akan ambil alih sehingga kami boleh mengalami berkat dan kelepasan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Umat-Mu yang sakit, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tetap jangkau mereka dan jamah mereka. Kalaupun mereka hari-hari sedang isolasi mandiri, Tuhan juga tetap lindungi dan naungi mereka. Buat mereka percaya akan kuat kuasa-Mu yang hebat luar biasa ini. Terima kasih. Kalau ada umat-Mu yang susah, Tuhan hibur mereka. Kalau mereka juga harus melaksanakan bepergian, karena 1 dan 2 tugas yang mereka harus kerjakan, Allah Immanuel yang beserta dengan mereka. Mereka akan tetap aman, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Sekolah anak-anak kami tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sumber hikmat mereka. Kami percaya masa depan mereka ada di tangan Bapa, ada di tangan Tuhan yang hebat luar biasa itu. Kami dengan segala kekurangan kami, kemampuan kami yang kembali kepada aktivitas kami, apapun itu Bapa, Tuhan terus jaga kami, Tuhan terus berkati kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang kami harus kerjakan, dan kami boleh berhasil karenanya. Terima kasih, segala persembahan yang dipersembahkan oleh umat-Mu, korban persepuluh mereka, korban yang mereka bawa dengan hati penuh syukur kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengembalikan dengan berlimpah-limpah, berlipat kali ganda untuk umat-Mu semuanya. Ini kami Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu, dan jikalau kami sebentar seusai ibadah ini kembali melakukan aktivitas kami percaya berkat Sabat Kau akan berikan kepada kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan yakin dan percaya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik dan tidak turun. Kau tetap jadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu bersama dengan Dia pasti berhasil, sukses, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus limpah tercurah memenuhi kita masing-masing pribadi pada hari yang luar biasa ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali.
jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Terimalah segala berkat Sabat Raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan adalah cukupkan. Sebab hari ini Tuhan berkati, sebab hari ini Tuhan berkati, cukupkan. Beri kemuliaan bagi Dia. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.